Manfaat yang saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan di mata kuliah pendidikan resolusi konflik adalah bisa memperdalam pemahaman saya akan diri saya sendiri dan orang lain, serta dapat mengembangkan keterampilan saya dalam menangani masalah. Pendidikan resolusi konflik juga bermanfaat bagi saya dalam mengembangkan kemampuan dalam mendengar, berpikir kritis, problem solving, dan juga bisa memahami akan hakikat dari resolusi konflik tersebut. Dan juga pendidikan resolusi konflik bermanfaat bagi saya dalam memecahkan masalah secara positif dan efektif, secara demokratis dan konstruktif dalam menyelesaikannya, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan bisa menguntungkan semua pihak. Dalam video ini yang diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan resolusi konflik, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu dalam menyelesaikan konflik dapat ditempuh strategi negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Pertama, jelaskan ketiga strategi penyelesaian konflik tersebut sehingga ditemukan perbedaannya. Kedua, uraikan syarat-syarat atau langkah-langkah yang harus dipenuhi agar ketiga strategi tersebut dapat menghasilkan win-win solution. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik sudah menjadi bagian sisi kehidupan manusia. Meski dihindari, konflik sebenarnya baik untuk mengetahui daya tahan seseorang saat menghadapi persoalan, asalkan tahu bagaimana cara menghadapi konflik sebagai bagian dalam kehidupan. Kerap kali, pemecahan sebuah konflik dilakukan dengan menggunakan kekuasaan atau bahkan kekerasan antar pihak yang berkonflik. Padahal ada strategi resolusi konflik yang tidak menggunakan kekerasan, bahkan bisa menghasilkan sebuah solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Strategi tersebut adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Strategi yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi antara pihak yang berkonflik yang berusaha mencari kata sepakat. Dalam interaksi tersebut, tujuannya adalah untuk mendapatkan penyelesaian masalah bersama dengan mengkompromikan yang ada, sehingga mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan. Agar negosiasi tersebut menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, negosiasi tersebut harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dalam negosiasi tersebut adalah: pertama, kedua belah pihak harus saling percaya. Karena kalau tidak saling percaya, maka tidak bisa dilaksanakan negosiasi atau tidak akan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kedua, kedua belah pihak yang berkonflik harus memisahkan antara kepentingan pribadi dengan permasalahan. Ketiga, kedua belah pihak harus fokus pada inti permasalahannya. Jika tidak, maka akan sulit mencapai kata sepakat dan akan menambah permasalahan yang ada jadi berlipat ganda. Keempat, harus kreatif dalam mencarikan pilihan dalam negosiasinya, agar kedua belah pihak bisa menemukan solusi yang tepat dalam memecahkan konflik tersebut. Kelima, kedua belah pihak harus saling terbuka, jujur, dan adil berdasarkan kriteria objektif. Jadi, tidak ada yang disembunyikan agar tidak menimbulkan kembali permasalahan di kemudian hari. Keenam, jauhi dari sikap manipulatif atau mengadakan atau menambahkan atau bahkan mengurang yang bukan faktanya. Strategi yang kedua adalah mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga tersebut tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, tapi hanya membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian. Tahap-tahapan dalam proses mediasi tersebut adalah: pertama, memulai proses mediasi. Kedua, merumuskan masalah dan menyusun agenda dengan mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati topik-topik permasalahan yang akan dibahas, dan menentukan topik-topik yang akan dibahas dalam agenda perundingan. Ketiga, mengungkapkan kepentingan tersembunyi dengan mengemukakan pertanyaan langsung kepada kedua belah pihak atau mendengarkan dan merumuskan kembali pernyataan yang dikemukakan kedua belah pihak. Keempat, membangkitkan pilihan penyelesaian konflik.
Mediator mendorong para pihak agar bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian konflik secara bersama. Kelima, menganalisa penyelesaian konflik, yaitu dengan mediator membantu para pihak menentukan untung dan rugi jika menerima dan menolak suatu pemecahan masalah. Proses keenam adalah proses tawar-menawar, yaitu mediator membantu kedua pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji tawaran tersebut dalam mencapai penyelesaian masalah. Ketujuh, yaitu terakhir, mencapai kesepakatan bersama. Strategi yang terakhir adalah arbitrasi. Arbitrasi adalah sebuah cara penyelesaian konflik di luar pengadilan oleh pihak ketiga sebagai penengah, atau disebut arbiter, yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Setiap putusan yang diambil oleh arbiter bersifat mengikat dan harus ditaati oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Arbiter dan mediasi berbeda walaupun menggunakan pihak ketiga dalam memecahkan konflik. Arbiter memiliki kekuasaan untuk memutuskan permasalahan yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Sedangkan mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan, tapi hanya sebatas fasilitator dan sebatas memberi masukan. Tahap-tahapan dalam proses arbitrasi adalah: pertama, mendaftar ke lembaga yang menyediakan arbitrase dan mengumpulkan berkas atau persyaratan yang dibutuhkan. Kedua, menunjuk arbiter yang disepakati kedua belah pihak. Ketiga, mendengarkan tanggapan dari pemohon. Keempat, proses tuntutan balik dari termohon. Kelima, proses sidang pemeriksaan oleh arbiter. Keenam, pemberian putusan dari arbiter terkait permasalahan yang bersifat mengikat dan harus ditaati kedua pihak yang berkonflik. Sekian penjelasan dari saya mengenai strategi resolusi konflik, negosiasi, mediasi, dan arbitrasi dalam menjawab soal UTS nomor 2. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.